Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismil Kamil Dilaka Dia Putri Rizwana. Tamma intaju hadal video liikmalil wajibi an-nihaiyi min maharatil qiraah. Sanian, kedua, at-tariqatu, metode at-tahliliyatu analistik, watu sama dan dinamakan aidon juga at-tariqatan, metode al-kulliyatan menyeluruh. Li'annaha, karena dia tabada'u memulai bitaklimi dengan pembelajaran at-tilmidhi murid, wahadatin satuan-satuan, lafawiyatan pengucapan, ala syaklin atas bentuk, mufradatin kosakata, mafhumatin konsep, dan ma'lufatin ladaihi dan familiar bagi murid. Wahadatin atau satuan-satuan, ala syaklin atas bentuk, jumlatin kalimat, sahlatin mudah, tantazi'u mufradatiha diambil kosakatanya, min dari khibaratihi pengalaman, wa ma'arifihi dan pengetahuannya. Jadi maksud dari paragraf pertama yaitu metode analistik itu disebut juga dengan metode kuliah atau metode yang menyeluruh. Kenapa? Karena pembelajaran dalam metode ini dimulai pada satuan-satuan pengucapan yang kosakatanya dan konsepnya itu sudah familiar bagi anak-anak, atau kata-katanya itu diambil dari pengalaman dan pengetahuan anak-anak, mungkin anak-anak. Watakumu hadhihi tariqatu, dan berdiri ini metode, ala atas, al-bada'i permulaan, bil kalimati dengan kata-kata, thummal intiqalu kemudian berpindah, ilal hurufi kepada huruf, wa asasun dan dasar hadhihi ini at-tariqati metode, ma'rifatu pengetahuan, at-tifli anak-anak, katsiron banyak, minal asyai dari sesuatu-sesuatu, wa asma'iha dan nama-nama, qabla sebelum, dukhulihi sebelum dia masuk, al-madrasata sebelum dia masuk ke sekolah, tu'radu disajikan, alaihi atasnya, kalimatun kata-kata, mimma yasma'uhu yang didengarnya, dan wa yasta'miluhu dan digunakannya, fi hayatihim di kehidupan mereka. Summa ya'lamul kalimati kemudian mereka mengajarkan kata-kata, suratan gambar, dan sautan dan suara atau bunyi, tsumma yantaqilu kemudian berpindah, tadrijian secara bertahap, ilan nadhari kepada pandangan, fi ajzaiha di bagian-bagian, kai agar yumkinuhu memungkinkan pelajar itu, ma'rifatuha saniyatan mengenalnya untuk kedua kali, waya kadira dan dia bisa, ala atas, tahjiyatiha mengejanya, inda mutalibatihi ketika diminta, bikitabatiha dengan menuliskannya. Jadi maksud dari paragraf yang kedua, metode analistik ini didasarkan, dasar permulaannya itu dengan menggunakan kata-kata, kemudian barulah mengajarkan huruf. Jadi anak itu didengarkan oleh kata-kata yang masyhur, yang setiap hari itu digunakan dalam kehidupan. Misalnya, oh ini namanya kursi, ini namanya meja, ini ibu, ini ayah. Namun belum dikenalkan pada huruf, masih pengenalan terhadap benda atau sesuatu yang sering terlihat dalam kehidupan. Nah, jadi metode ini tuh bertahap. Tadi kan dikenalkan pada nama-nama sesuatu, baik entah nama hewan, nama benda, atau nama pohon. Nah, habis itu berpindah ke pengenalan gambar. Jadi anak itu biar tahu,
oh gambarnya meja tuh kayak gini, gambarnya pintu tuh kayak gini. Terus setelah mengenalkan nama-nama sesuatu, tahap selanjutnya adalah pada pengenalan gambar dan pengenalan suara atau bunyi. Setelah itu barulah ke tahap selanjutnya, yaitu ilan nadori, ke tahap pandangan. Kalau menurut pemahaman saya di sini adalah mengamati. Jadi setelah anak itu belajar banyak-banyak nama, setelah mengenal banyak-banyak bunyi, mengenal banyak gambar, anak itu disuruh mengamati supaya apabila di suatu hari dia itu disuruh untuk mengeja atau menuliskannya kembali, anak itu sudah benar-benar ingat terhadap hal yang sudah diajarkan. Waktu kesamu dan dibagi hadhihi thariqah, metode ini ila qismain, ke dalam dua bentuk. At-thariqatul kalimah, metode kata. Tabada'u hadhihi thariqah, memulai metode ini bi anna dengan tu'aridu, paparan alal muta'allim, atas pelajar kalimatan, sebuah kata, minal kalimat, dari kata-kata, allati yang yu'arafu, diketahuinya, lafduha, lafadznya, wa ma'naha, dan artinya, walakin nahu la ya'rifu, akan tetapi dia tidak mengetahui, syaklaha, bentuknya, wa tutalibuhu, dan meminta pelajar itu an ya'rifa, untuk mengetahuinya, syaklaha, bentuknya, wa yahfadahu, dan menghafalkannya. Summal kalimat, kemudian kata itu, asaniyatu wa salisatu, kata yang kedua dan yang ketiga, binafsit thariqah, dengan metode itu sendiri. Maka data kata rinu, dan dikaitkan al kalimatu, kata itu, bisurah, dengan gambar, asyai, sesuatu. Waktu kesamu dan dibagi hadhihi thariqah, metode ini ila qismain, ke dalam dua bentuk. At-thariqatul kalimah, metode kata. Tabada'u hadhihi thariqah, memulai metode ini bi anna dengan tu'aridu, paparan alal muta'allim, atas pelajar kalimatan, sebuah kata, minal kalimat, dari kata-kata, allati yang yu'arafu, diketahuinya, lafduha, lafadznya, wa ma'naha, dan artinya, walakin nahu la ya'rifu, akan tetapi dia tidak mengetahui, syaklaha, bentuknya, wa tutalibuhu, dan meminta pelajar itu an ya'rifa, untuk mengetahuinya, syaklaha, bentuknya, wa yahfadahu, dan menghafalkannya. Summal kalimat, kemudian kata itu, asaniyatu wa salisatu, kata yang kedua dan yang ketiga, binafsit thariqah, dengan metode itu sendiri. Maka data kata rinu, dan dikaitkan al kalimatu, kata itu, bisurah, dengan gambar, asyai, sesuatu. Dan paragraf yang ketiga yaitu membahas bahwa metode analistik ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode kata. Apa itu metode kata? Yaitu metode yang permulaannya itu siswa atau pelajar dipaparkan pada sebuah kata yang sebelumnya dia pernah mendengar dan dia tahu lafadznya, misal meja, meja. Walakinnahu, akan tetapi pelajar itu belum mengetahui bentuknya. Nah, dalam metode kata ini siswa diminta untuk mengetahui bentuknya dan menghafalkan bentuk dari kata yang diajarkan. Nah, sama juga nanti pada kata kedua dan ketiga juga menggunakan metode ini. Summa yantaqalu tiflu, kemudian berpindah anak-anak min marhalatin, dari tingkatan ar-rabati, menghubungkan bainal kalimat, antara kata, wasurah, dan gambar, tadrijian, secara bertahap, ila marhalatin, ke tahapan tamyiza, mengidentifikasi al kalimatin, kata, bimujarradin nadari, dengan hanya melihat ilaiha, kepadanya, watakunu al khutuwatu, dan langkahnya ataliyah sebagai berikut. Hiya tamyiza, dia mengidentifikasi al-huruf huruf ba'da tahlil, setelah menganalisis al-kalimati, kata itu, ila, kepada al-hurufi, kepada huruf, allati, tatakawwanu, yang tersusun, minha, darinya, wa fi hadhil marhalah, dan di tingkatan ini, tuqaddamu, mendahulukan huruf alal muta'allim, atas pelajar,
alal muta'alim atas pelajar midi dari ketergantungan atau rikoti metode fi dzalika di itu daiman selalu alal kalimati atas kata-kata allati yang ta'lamuha telah dipelajarinya. Jadi maksud paragrafnya di sini, setelah anak itu dapat menghubungkan kata dan gambar secara bertahap, kemudian anak disuruh untuk mengidentifikasi kata-kata hanya dengan melihatnya. Diharapkan langkah ini itu membuat anak mampu membedakan kata. Kemudian setelah anak tahu bahwa kata itu berbeda, anak juga akan dapat membedakan huruf. Setelah membedakan huruf, kemudian huruf-huruf yang berbeda itu disajikan kepada siswa atau kepada anak untuk dipelajari lebih lanjut. Mazaya keuntungan hadhihi thariqah metode ini. Hadhihi thariqatu metode ini taqumu berdiri ala asasin atas dasar bitamashi dengan sejalan ma'at tabi'ati bersama tabiat atau hakikat idrakil insani persepsi manusia alladhi yang yabda'u memulai bi idrakil kulli dengan persepsi keseluruhan thumma yantakilu kemudian berpindah ila idrakil ajza'i ke persepsi bagian allati tatakawanu yang membentuk minha darinya al-kullu semuanya waladata jidu dan seterusnya kamu mendapati hadhihi thariqatu metode ini tabada'u diawali bita'limi dengan pembelajaran wahdatin dengan cara kulliyatin keseluruhan laha makna dia memiliki makna wahiyah dan dia al-kalimatu kata itu summal intiqalu kemudian berpindah ila ta'limil huruf ke pengajaran huruf. Jadi keuntungan yang pertama, metode ini tuh berdasarkan pada hakikat atau tabiat manusia, yaitu persepsi manusia itu memulai dari keseluruhan kemudian berpindah ke persepsi bagian-bagian. Jadi misalnya seperti tadi, metodenya diawali dari pembelajaran secara keseluruhan, yaitu pengenalan nama-nama benda atau nama-nama hewan, nama-nama sesuatu. Kemudian akan bertahap ke tahap yang lebih rinci, yaitu pengenalan huruf. Innaha taksibu sesungguhnya memberi al-mu'ta'allimi pelajar sauratan revolusi lughawiyatan linguistik tusaiduhu membantunya fi ta'allumi di pengajaran al-qiraah membaca allati taqumu yang berdiri ala ta'rifi atas pengertian al-kalimati kata wa fahmi ma'naha dan pemahaman maknanya. Tusaidu ta'alluma membantu pembelajaran ala sur'atan dengan cepat al-qiraah membaca wa tusyawiqihi dan menginginkannya li'annal kalimati karena kata-kata itu allati yantiku yang diucapkan biha dengannya laha dia memiliki ma'anin makna-makna wadihatan jelas fidihnihi di otaknya. Keuntungan yang kedua yaitu memberikan kepada pelajar itu kekayaan dalam linguistik dan membantu pelajar pada maharah qiraah karena jadi murid itu bisa belajar membaca dengan cepat karena dia sudah mengenal banyak mufradat sebelumnya. Kemudian keuntungan yang ketiga hampir mirip dengan atasnya, yaitu membantu pelajar agar cepat membaca dan memberi semangat pada pelajar karena kata-kata yang diucapkan dia itu punya makna yang jelas dalam otaknya karena sebelumnya tadi kan sudah dikenalkan, oh ini loh bentuknya kursi kayak gini, jadi pas dia dengar tuh jelas, oh itu kursi, dia ingat.
Biha, kekurangannya khodu dianggap ala hadhihi tariqah, atas metode ini, annaha, bahwa dia la tusa'idul muta'alim, tidak membantu pelajar ala tamyizi, atas mengidentifikasi al kalimati, kata-kata al jadidah yang baru, allati tamarrubihi, yang ditemui dengannya, fala budda, harus, idamin tazwidihi, apabila dari dibekali, bil adawati, dengan alat-alat, allati, yang tumkinuhu, memungkinkannya, min fathi, dari membuka, mughalika, yang tertutup, al kalimati, kata-kata, allati, yang tamarrubihi, ditemui dengannya. Kemudian kekurangan dari metode ini yaitu dianggap bahwa metode ini tidak bisa membantu pelajar untuk mengidentifikasi atau mengenali kata-kata yang baru ditemuinya. Jadi anak-anak harus dibekali dengan alat-alat pembantu yang memungkinkannya untuk mengenali dan mengidentifikasi kata-kata yang baru ditemui. Kafamini ida kanal khota, aku lu asifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.